Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang melibatkan pertukaran simbolik antar beberapa kebudayaan yang mengakibatkan interpretasi budaya baru terbentuk dengan tujuan agar bisa disimpulkan. Yang terjadi ketika faktor budaya dari beberapa kelompok seperti nilai kebudayaan mempengaruhi proses komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mirawati dengan NIM 12140324187 dari kelas 4 PRA Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, perlu teman-teman ketahui bahwa seorang ahli bernama De Gaulle pernah mengatakan, komunikasi adalah tiket kita menuju sukses ketika kita ingin memperhatikan dan belajar melakukannya secara efektif. Begitu juga dengan komunikasi bisnis lintas budaya. Ketika kita berhasil memperhatikan dan belajar melakukannya dengan efektif, maka kita akan menuju kesuksesan di dalam dunia bisnis. Karena memang di dalam komunikasi bisnis lintas budaya, hal ini sangat diperlukan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Ada 6 poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kedua, pentingnya komunikasi lintas budaya. Selanjutnya, perbedaan budaya. Yang keempat, persiapan melakukan bisnis luar negeri. Yang kelima, kendala bahasa. Dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi lintas budaya. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Hal ini merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Nah, apa hubungan komunikasi bisnis dengan lintas budaya? Antara keduanya memiliki keterkaitan, yaitu karena adanya pemahaman budaya suatu negara atau wilayah sangat diperlukan di dalam dunia bisnis, agar hubungan yang terjalin menjadi lebih baik. Jika kita tidak memahami budaya di dalam bisnis, maka akan terjadi kesalahpahaman di dalam berkomunikasi dan membuat terhambatnya hubungan bisnis. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Contohnya Indonesia, dengan beragam budaya yang khas, tentu membuat komunikasi bisnis lintas budaya juga diperlukan di dalam negeri. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, itu sudah pasti mencakup verbal dan non-verbal. Tetapi di dalam komunikasi bisnis lintas budaya, kita harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah diperlukan pemahaman bersama antara dua orang atau lebih. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang sama, maka disitulah kita akan menyatu. Kita merasa sejalan walaupun dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua adalah untuk terjalinnya harmonisasi bisnis. Karena jika kemampuan komunikasi bisnis lintas budaya kita baik, itu akan membuat interaksi berjalan juga dengan baik, sehingga terjalinlah harmonisasi bisnis. Dan yang terakhir adalah untuk pola kerjasama maupun ekonomi bisnis. Dengan pola di sini misalnya dengan komunikasi bisnis lintas budaya, itu bisa mempermudah negosiasi dan membuat terbukanya peluang kerjasama yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian budaya dan perbedaannya. Budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada di dalam suatu masyarakat, yang di dalamnya mencakup tentang sistem nilai, simbol-simbol, norma-norma, kepercayaan, bahkan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan kebudayaan merupakan perbedaan yang timbul dari suatu tradisi yang tanpa kita sadari telah kita lakukan secara turun-temurun, sehingga hal ini dapat menjadi ciri khas dari suatu daerah atau negara. Berbicara tentang definisi budaya, ada 2 pendapat ahli yang saya ambil. Yang pertama adalah menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty.
Mereka mengartikan bahwa budaya itu sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu sangatlah banyak dan bervariatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku, keyakinan, atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Nah, pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dalam kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya. Nah, kenapa berbeda dan unik? Ya karena memang kita berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan beragam. Teman-teman, berbicara tentang komponen budaya, hal ini merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk satu kesatuan yang mempunyai peran yang penting di dalam keseluruhan aspek atau berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan di dalam sistem. Nah, komponen budaya menurut Kateora terbagi menjadi 5, yang dimana komponen pertama adalah budaya material. Budaya material terbagi menjadi 2, yaitu teknologi dan ekonomi. Di bagian teknologi ini adalah teknik atau cara yang digunakan untuk membentuk bahkan mengubah material menjadi produk. Contohnya kerajinan budaya lokal Indonesia, yaitu kerajinan kayu seperti meja, patung, meja ukiran, kursi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah ekonomi, merupakan cara yang digunakan melalui kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya kemampuan kita dalam memahat, menganyam budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, komponen budaya yang kedua adalah organisasi sosial dan pendidikan. Perlu teman-teman ketahui, hal ini juga merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan bagaimana cara kita berhubungan, beradaptasi dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan untuk dapat hidup secara harmonis, dengan kita menciptakan dan mencontohkan perilaku yang dapat diterima oleh generasi-generasi selanjutnya. Selanjutnya adalah komponen sistem kepercayaan atau keyakinan, yang dimana hal ini juga mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan bagaimana cara kita memandang hidup, jenis produk yang kita konsumsi, dan bagaimana cara kita membeli suatu produk. Itu juga berpengaruh dari komponen budaya sistem, kepercayaan, atau keyakinan. Komponen budaya yang keempat adalah nilai-nilai estetika atau estetik. Hal ini berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tarian. Kenapa? Karena dengan hal inilah masyarakat menunjukkan nilai-nilai estetika yang dimana nilai ini perlu dipahami dengan benar agar pesan budaya yang disampaikan lewat hal ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan komponen budaya yang terakhir adalah bahasa atau language. Nah teman-teman, bahasa ini adalah suatu cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa merupakan salah satu komponen budaya yang paling sulit untuk dipahami. Karena semakin banyak budaya maka semakin bervariasi bahasa. Tetapi bahasa sangatlah penting untuk kita pelajari dan dipahami dengan benar. Sehingga melalui bahasa inilah kita dapat memperoleh empati dan simpati dari orang lain. Pembahasan berikutnya adalah tingkatan budaya. Menurut Murphy dan Hildebrand, tingkatan budaya itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu formal, informal, dan tingkatan teknis. Teman-teman, tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat resmi tentunya dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, contohnya adalah upacara bendera yang selalu kita lakukan di hari Senin. Kemudian tradisi siraman menjelang pernikahan di dalam adat Jawa. Yang kedua adalah informal, yang diteruskan tanpa alasan melalui apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pakai atau yang kita gunakan, serta dilakukan. Contohnya, mengapa setiap hajatan itu, baik pernikahan atau sunatan, selalu ditandai dengan simbol janur kuning. Kemudian, mengapa seseorang itu lebih senang dipanggil dengan nama julukan daripada nama aslinya? Nah, hal ini karena
hal tersebut sudah dilakukan pada generasi-generasi sebelumnya. Dan kita hanya mengikuti tradisi yang terlebih dahulu meskipun kita tidak tahu alasannya apa dan mengapa hal tersebut dilakukan. Yang terakhir adalah tingkatan teknis. Hal ini merupakan penjelasan logis terhadap aturan. Kenapa hal tersebut harus dilakukan dan kenapa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Dan hal ini bersifat pasti. Nah, contohnya itu misalnya dengan fisika, kita itu bisa memprediksi kapan air laut akan pasang dan kapan kapal bisa berangkat untuk pergi menangkap ikan. Kemudian kita akan membahas tentang mengenal perbedaan budaya. Perlu teman-teman ketahui, perbedaan dari berbagai macam latar belakang budaya itu bisa mempengaruhi bagaimana cara seseorang mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan-pesan kepada orang lain. Nah, perbedaan budaya dapat dilihat dari berbagai macam sisi. Yang pertama kita lihat dari nilai-nilai sosial, yang dimana nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di negara kita bisa jadi sangat berbeda dengan yang ada di negara lain. Yang kedua adalah peran dan status di dalam bisnis, terutama status dan peran itu sangat berpengaruh. Contohnya seperti peran perempuan di dalam dunia bisnis di negara yang maju cukup dominan dibanding negara yang sedang berkembang. Seperti negara-negara yang sedang berkembang, peran perempuan dalam bisnis itu masih relatif sangat lemah. Sangat berbeda dengan negara yang maju seperti Amerika, Eropa, peran perempuan di dunia bisnis sudah cukup kuat. Selanjutnya melalui pengambilan keputusan. Nah teman-teman, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajemen puncak antara negara satu dengan yang lainnya itu sudah pasti berbeda. Ada yang sistemnya cepat dan ada juga sistemnya yang lambat. Selanjutnya adalah konsep waktu. Penilaian terhadap waktu antara negara satu dengan negara yang lainnya juga berbeda. Nah, ada juga yang waktu yang ketat, tetapi ada juga yang longgar, bahkan sangat santai. Contohnya saja negara kita, negara Indonesia, yang sudah terkenal dengan budaya ngaretnya. Nah, perbedaan budaya ini teman-teman juga dapat dilihat dari konsep jarak komunikasi, konteks budaya, dan bahasa tubuh, yang dimana perbedaan bahasa tubuh ini seringkali menjadi sumber kesalahpahaman komunikasi lintas budaya. Nah, penggunaan bahasa tubuh yang sama antara negara satu dengan negara lain bisa saja diartikan berbeda sehingga mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika menggunakan bahasa tubuh. Contohnya orang Indonesia, Amerika, mereka menyatakan tidak dengan menggerakkan kepala kanan dan kiri. Berbeda dengan orang Bulgaria, mereka hanya menganggukkan kepala ke atas ke bawah ketika menyatakan hal yang tidak. Berbeda juga dengan orang Jepang, mereka menyatakan tidak dengan mengacukan tangan. Dan yang terakhir, perbedaan budaya lainnya dapat kita lihat melalui perilaku sosial, di mana budaya sopan santun negara lain juga tentu berbeda dengan negara lainnya. Nah, juga bisa dilihat dari perilaku etis dan perbedaan budaya perusahaan. Nah, teman-teman, budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi ini bisa sangat mempengaruhi bagaimana cara kita bereaksi dan bertindak. Teman-teman, pembahasan yang terakhir adalah negosiasi lintas budaya, yang dimana negosiator dari budaya yang berbeda tentu menggunakan teknik pemecah masalah dengan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Ketika orang berasal dari budaya yang berbeda, seringkali mempunyai dekatan negosiasi yang berbeda pula, dan berbeda juga tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan, dan hasilnya pun bervariasi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa dengan negosiasi itu akan membuat terbukanya peluang kerjasama yang besar baik di dalam negeri maupun luar negeri ketika kita berhasil membuat negosiasi lintas budaya yang efektif. Mungkin hanya pembahasan itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Mirawati, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.